Heboh saat Pak Jokowi berkeliling ke rumah sakit Konawe, ada sosok bapak-bapak berbaju batik menarik Pak Jokowi hingga sampai mau jatuh. Nah, siapa sosok itu di sini bakal terbongkar. Simak videonya. Jokowi berkeliling RSUD Konawe untuk melihat infrastruktur dan layanan kesehatan pada Selasa pagi. Menurut Jokowi, fasilitas RSUD Konawe sudah baik. Rumah sakit ini akan menerima alat-alat kesehatan modern seperti mamogram dan CT scan dari pemerintah pusat. Jokowi juga mengapresiasi pemerintah daerah setempat yang mampu membangun rumah sakit meski dalam keterbatasan fiskal. Saya melihat ruangan-ruangannya bagus, landscape, taman juga bagus, sinar matahari juga bisa masuk ke ruangan-ruangan juga bagus, dan yang saya senang rumah sakit ini dibangun dari pinjaman PT SMI yang dicicil setiap tahun dan tahun ini akan lunas. Keberanian seperti ini yang saya harus mengapresiasi karena itu menyangkut apa? Keberanian kepala daerah untuk membangun daerahnya karena fiskalnya nggak cukup, dia meminjam, tetapi disiplin anggarannya setiap tahun bisa tercapai, itu yang bagus. Sesaat sebelum Jokowi menyampaikan keterangan di RSUD Konawe, tiba-tiba ada seorang warga yang menghampiri Presiden. Meski sempat memegang tangan Presiden, Pas Pampres dengan sigap langsung menghadang tindakan tersebut. Pihak Sekretariat Presiden mengatakan warga itu ternyata ingin menyampaikan masalah kepegawaiannya sebagai PNS di Kabupaten Konawe kepada Presiden. Pihak istana telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Konawe dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Nah, Pak Jokowi ditarik sampai hampir jatuh. Nah, untung nggak kenapa-kenapa. Di sisi lain, Pas Pampres kok bisa kecolongan sampai begitu ya. Nah, ternyata yang menarik ini mengklarifikasi. Kemarin pada Bapak Presiden Jokowi yang kami cintai. Pertama-tama saya mohon maaf atas viralnya kejadian kemarin di RSUD Kabupaten Konawe. Niat saya tulus saja, hanya ingin mencari keadilan. Hanya ingin mencari keadilan atas adanya oknum yang tidak bertanggung jawab, sekaligus itu diduga telah membuat surat palsu kepada Pemda Konawe dengan memalsukan tanda tangan Pak Lukman Abu Nawas sebagaimana yang menjabat Bupati Konawe di tahun 2010 kemarin. Nah, Lukman Abu Nawas, Bupati Konawe itu membuat usulan ke BHKN atau Mendagri. Mendagri itu atas nama usulan itu Sarpin dan kawan-kawan, kelima orang. Oke, Pak Mahyudin, tapi kenapa ini nama Saprudin, Nasrullah, dan Mahyudin Esok ke Presiden Joko Widodo, Pak? Oh. Nah, kenapa langsung menuju ke Presiden Pak Jokowi kalau mau komplain? Apakah memang selama ini nggak didengar makanya sampai senekat itu? Ya, Mbak. Apa tidak ada pihak terkait yang dekat dengan Bapak gitu? Kenapa harus langsung menuju ke Presiden Joko Widodo? Itu saja niat saya tulus untuk mencari keadilan, menyampaikan bahwa gaji saya terangkat menjadi PNS itu dari 2010 yang di SK-kan. Tiba-tiba diberhentikan gaji tahun 2018, akhir 2018. Itu yang ingin saya sampaikan saja itu supaya bisa dikelirkan permasalahan kan ini. Kan tadi kemudian pada saat Pak Mahyudin ini mendekat ke Presiden Joko Widodo langsung dihadang oleh Pas Pampres. Lantas apa yang kemudian dilakukan oleh Pas Pampres ini? Apakah sempat bertanya-tanya kepada Bapak mengenai maksud dan tujuan atau seperti apa, Pak?
Iya, saya ingin menyampaikan supaya persoalan ini dikaji ulang Oke. Ini sempat ditanya-tanyakan oleh Pak tentang Pampres? tidak Tidak. ditanyakan ya, Perlakuan apa yang Mas juga kemudian bertanya. diterima oleh Bapak pada saat itu? Ketika Bapak masuk ke rombongan Presiden Joko Widodo langsung dihadang oleh Pas Pampres begitu ya. Kan kalau kami lihat di layar begitu ya, Bapak didorong ke belakang, ditarik ke belakang. Ini apa yang kemudian dilakukan pada saat itu? Mereka tanyakan apa maksud saya? Apa maksud saya menerobos Pas Pampres penjagaan kemarin? Itu Oke, saat saya bilang, dilakukan pertanyaan itu, Bapak diinterogasi juga kah? ya, iya Mbak, Sempat diinterogasi atau langsung dibebaskan begitu saja? iya sempat sedikit, lalu saya dilepaskan. Oke, Bapak diberitahukan aturannya untuk hal apa saja yang boleh dan tidak boleh ketika dekat dengan Presiden Joko Widodo? Iya, Apa saja Pak? Mungkin bisa diinformasikan? makanya saya jangan menyeberang karena ada Pas Pampres di situ. Harusnya tidak boleh saya tidak boleh langsung menerobos masuk ke Bapak Presiden, gitu menurutnya. Oke. Untung presidennya Pak Jokowi. Jadi Bapak ini mau menerobos sampai menarik Pak Jokowi sampai hampir jatuh, tidak diapa-apain. Bayangkan kalau presidennya Kim Jong Un. Harusnya sama Pas Pampres saja saya berikan itu berkas saya. Oke, artinya Bapak juga menyampaikan tidak itu. tahu tata caranya untuk berbicara dengan Presiden Joko Widodo begitu ya? Tidak boleh itu Pak dari belakang. Iya, sama sekali tidak tahu, Mbak. Bapak Sama sekali menyesal tidak tahu. Pak Karena ketika ini kejadian- sudah ditegur Ya. begitu ya, diberi teguran begitu ya? Ya, Oke, artinya ada penyesalan dan saat ini sudah tahu Pak untuk prosesnya seperti apa, seharusnya memberikan dokumen kemana begitu? iya. Sudah, baik. Nah, tapi juga tidak bisa menyalahkan bapaknya yang menyatakan dirinya tidak tahu dan mungkin dia sudah komplain kemana-mana nggak ada yang merespon. Yang bersangkutan atas nama Mahyudin terkonfirmasi bahwa saudara Mahyudin itu merupakan PNS pengangkatan dari jalur sekretaris desa. Nah, di tahun 2010 itu beliau diangkat menjadi PNS dengan jabatan sekretaris desa. Namun berproses, ada aduan dari masyarakat bahwa yang bersangkutan itu proses pengangkatannya tidak prosedural. Diduga terjadi pemalsuan dokumen, itu dugaannya. Sehingga data tersebut diproses dan pada tahun 2012 dari BKN menerima surat dari pemerintah daerah melakukan penonaktifan atas data-data Pak Mahyudin dan kawan-kawan. Jadi ada 5 orang sebenarnya. Nah, yang melaporkan tadi itu 1 orang atas nama Pak Mahyudin. Pak Mahyudin ini sekretaris desa di Auliti, Kecamatan Lampuya. Nah, dari dasar itu kemudian si Mahyudin ini memang sudah tidak aktif lagi sebagai PNS karena datanya sudah dinonaktifkan oleh pihak BKN. Gitu. Ada aduan katanya ditahan, gajinya bagaimana? Kalau gajinya tidak ditahan, karena gimana mau gajian sementara dia sudah tidak aktif. Datanya sudah dinonaktifkan oleh BKN. Berarti Nah, ini gimana? Ini sudah dinonaktifkan atau sudah bukan ASN tapi ngeyel, gajinya ditahan, padahal dia tidak digaji karena dia sudah nonaktif dari ASN. statusnya itu berarti bukan lagi sebagai PNS karena data PNS-nya itu sudah dinonaktifkan. Jadi kalau gajian itu tidak, tapi sebenarnya Pak Mahyudin ini meminta agar
datanya diaktifkan kembali sehingga dia bisa menjadi PNS dan menerima haknya. Ya, kalau gajian kan berarti beliau ini sudah tidak pernah masuk kantor selama dinonaktifkan. Oh, berarti sudah ada permintaannya. Kemudian bagaimana tanggapan permintaannya? Permintaan untuk ke pusat, ya. Pemerintah daerah juga sudah pernah melakukan untuk mengaktifkan kembali data Pak Mahyudin tersebut. Tapi di tahun 2019 kembali lagi, di tahun 2020 pihak BKN itu menerbitkan surat yang sama bahwa merujuk ke surat yang pertama penonaktifan bahwa yang bersangkutan tidak diterima atau ditolak usulan untuk diaktifkan kembali, sehingga ketika ditolak berarti tidak bisa lagi kami berikan haknya gaji kepada. Ternyata bapak ini ngebet jadi PNS. Nah, tadi juga bapak ini memalsukan surat, makanya dinonaktifkan dari PNS. Tapi dia ngeyel minta bayaran sampai menarik Pak Presiden Jokowi. Nah, bagaimana menurut Anda?